ini satu titik demokrasi mengalami turbulensi. Kata kuncinya adalah kemunduran demokrasi, pemilu di tengah runtuhnya konstitusi. Aktivis harus ikut mengawal bahwa pasca pemilu ini tidak bisa kemudian kita menganggap sudah selesai apa yang dikawal. Tidak, justru pasca pemilu ini kita harus mengawal. Kita masih menjabat dan bapaknya ikut kampanye pakai fasilitas negara ya. Nah, itu yang aneh memang. Ya memang saatnya mereka suara-suara intelektual yang ketika di Menara Gading harus turun, saatnya turun. Mereka harus membumikan suara akademis, menyuarakan objektivisme, menyuarakan bahwa kita harus menyelamatkan konstitusi, kita harus menyelamatkan demokrasi. Jadi mau tidak mau saya harus ikut bersuara, mau tidak mau kami harus meliburkan mahasiswa, kelas-kelas dikosongkan, mari dorong mahasiswa untuk menyuarakan bahwa alarm untuk menyelamatkan demokrasi harus mulai dipencet. Halo Sobat Bangsa, kembali lagi ketemu dengan saya Bayu di channel Fostrap, Forum Strategis Arah Bangsa. Kali ini kita sedang bareng Mas Gugun. Kebetulan sore ini Mas lagi jadi ganggu waktunya nih, ngapunten nih. Ya, kebetulan iya kan kita lagi jalan-jalan di sekitar Jogja, terus mampir ke Apia, kayaknya nggak pas kalau nggak mampir sama nggak ngobrol-ngobrol nih kan gitu. Betul. Lagi sibuk apa nih sekarang nih Mas Gugun? Ya, saya mendampingi banyak Bawaslu untuk pengawasan penegakan hukum di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Oh, oke. Itu di Jogja? Ya, di Jogja, di DIY. Beberapa di luar, di Jawa Tengah. Oh, oke. Nah, ya sembari ini kampus sudah mulai masuk semester genap. Jadi juga harus persiapan mengajar juga ini. Berarti kemarin selama pemilu agak full juga nih. Ya, full betul ya. Full. Nah, melihat pemilu tahun ini kayaknya kalau bisa dibilang agak sedikit unik ya kayaknya ya, kan gitu. Jadi banyak banget kejadian di setiap perjalanan politik, terutama pemilu pasti ada kejadian yang menarik sendiri-sendiri ya. Iya. Tahun ini nih kayaknya agak sedikit spesial gitu, dimana kemarin tuh banyak kejadian, banyak isu, banyak pertentangan kan gitu. Nah, Mas Gugun melihatnya secara umum itu pemilu kemarin tuh kayak gimana ya Mas Gugun? Pemilu 2024 banyak orang, banyak pengamat menyebut sebagai pemilu yang tantangannya luar biasa berat. Kenapa? Karena ini satu titik demokrasi mengalami turbulensi. Kata kuncinya adalah kemunduran demokrasi, pemilu di tengah runtuhnya konstitusi. Saya menyebut itu karena sebenarnya kalau kita mau melihat secara historis ya. Pasca reformasi kita punya harapan besar. Para aktivis yang menjatuhkan rezim despotis Orde Baru, kemudian pasca itu ada amandemen konstitusi sehingga kita punya harapan, punya optimisme bahwa Indonesia akan memasuki era baru. Jadi era tegaknya konstitusi, era berkembangnya bunga-bunga demokrasi. Dan demokrasi menjadi lebih baik ya, lah. Betul lah. Tapi itu ternyata juga pelan-pelan kita dinamikanya ada optimisme tapi sekaligus tantangannya juga berat. Tapi kemudian di era SBY 2 periode itu juga mandek, stagnasi demokrasi itu fasenya. Stagnasi demokrasi di era Jokowi yang 2014 itu harapan muncul kembali, tetapi di era kedua justru turbulensi itu. Ini fase yang menurut kami para aktivis cendekiawan intelektual kampus ini tidak boleh insan perguruan tinggi tidak boleh berada di Menara Gading. Saatnya turun kembali. Maka suara-suara kampus ini harapannya bukan di pemilu ini. Pasca pemilu besok suara cendekiawan, suara kampus, intelektual, mahasiswa bersama para dosen dan seluruh
aktivis harus ikut mengawal bahwa pasca pemilu ini tidak bisa kemudian kita menganggap sudah selesai apa yang dikawal. Tidak, justru pasca pemilu ini kita harus mengawal. Karena tadi Mas Bayu menyebut pemilunya ada yang unik. Unik karena tadi ada konflik of interest ketika anak presiden terlibat di dalam kontestasi cawapres, tetapi bapaknya tidak mundur. Iya, bapaknya masih jabat. Bapaknya masih menjabat dan bapaknya ikut kampanye pakai fasilitas negara ya. Nah, itu yang aneh memang. Iya. Ini kalau tidak direm, tidak ada suara-suara yang mengingatkan agar ini dihentikan, saya kira juga ancaman kita bisa jadi titik nadir demokrasinya bisa jatuh. Iya, iya. Cuma gini Mas, ada menanggapi juga kan ada beberapa statement itu terutama dari entah itu karena statement individu atau kepleset atau memang atas nama istana yang kemarin kan agak sedikit mendiskreditkan para akademisi bahwa ini ada hubungannya sama elektoral. Nah, itu masa mau dinilainya seperti itu sih Mas? Itu gimana tuh pendapat Mas Gugun? Kalau suara-suara kampus ya, suara kampus, saya kira kayak guru besar kemarin masa dilarikannya dinilai wah ini hanya untuk elektoral calon nih kan. Kita harus memisahkan itu ya, memisahkan isu elektoral dengan isu independensi kampus, independensi perguruan tinggi. Kalau saya lebih mendorong bahwa apapun itu pilihan orang-orang kampus terkait elektoral, tetapi kita harus memandang pada saat situasi demokrasi sedang dalam ancaman kayak begini, maka suara perguruan tinggi, independensi kampus itu memang layak untuk hadir, layak untuk bersuara. Maka kita tidak bisa menilai ini anti kekuasaan, anti rezim pemerintah, tidak bisa. Karena mereka ya memang saatnya mereka suara-suara intelektual yang ketika di Menara Gading harus turun, saatnya turun. Mereka harus membumikan suara akademis, menyuarakan objektivisme, menyuarakan bahwa kita harus menyelamatkan konstitusi, kita harus menyelamatkan demokrasi. Jadi kalau pada saat kekuasaan itu dibatasi oleh konstitusi tapi ditabrak oleh rezim, itu mau tidak mau semua harus bergandengan tangan. Civil society itu yang paling gerbongnya paling kuat kan kampus dan mahasiswa ya. Betul. Mau tidak mau harus bergandengan tangan. Kalau organisasi masyarakat sipil sudah terbeli, kemudian organisasi kemudaan sudah berada di gerbong penguasa, maka ormas masyarakat civil society ini harus digerakkan dari gerbong perguruan tinggi. Dan saya kira tidak ada kok perguruan tinggi yang tidak waras pada saat ini. Mereka pasti nuraninya akan terpanggil. Mau tidak mau saya harus ikut bersuara, mau tidak mau kami harus meliburkan mahasiswa, kelas-kelas dikosongkan, mari dorong mahasiswa untuk menyuarakan bahwa alarm untuk menyelamatkan demokrasi harus mulai dipencet. Kalau misalnya ini kan akan terus bergulir ya, terus bergulir. Dan kalau misalnya memang ternyata tidak terlalu didengerin, dampaknya apa kira-kira? Satu bahwa bisa jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun kekuasaan penguasa tidak peduli dengan suara-suara kritis, suara-suara objektif dari perguruan tinggi, dari masyarakat sipil. Tetapi pada saatnya kekuasaan itu ada batasnya. Maka begitu sampai pada arus balik ini berbahaya. Maka kita bisa melihat Orde Baru kan sama toh. Sejak kapan sih suara kritis dari cendekiawan, suara kritis dari ormas, dari masyarakat sipil? Tapi mentok di tahun 98 jatuh juga toh. Jatuh juga. Maka kita juga harus menunggu. Ini sunnatullah, ini hukum alam, ini hukum natural yang tidak bisa dilawan. Mungkin kalau konstitusi bisa diakali, regulasi undang-undang pemilu bisa direkayasa, tetapi hukum alam sunnatullah bahwa kekuasaan itu akan bergulir. Ada filosofi cokro manggilingan bahwa suatu saat yang berkuasa tidak sepenuhnya, tidak selamanya, maka akan jatuh juga. Ketika jatuh berbahaya sekali nanti. Artinya terlalu tinggi dia. Iya, terlalu impiannya, ambisinya sudah terlalu melampaui ya. Padahal misi reformasi itu kan membatasi kekuasaan presiden ya. Dulu lupa bahwa di undang-undang di konstitusi kita tidak diatur presiden hanya dipilih setiap 5 tahun, tapi
berapa kali itu lupa, sehingga Soekarno sampai 20 tahun. Sehingga Soekarno periode yang kedua itu juga potensi otoritarianisme tinggi. Ganti Soeharto 5 tahun pertama bagus demokratis, setelah itu kan despotis. Itu karena konstitusi tidak. Tapi begitu sekarang orang harus melihat bahwa spirit konstitusi adalah membatasi kekuasaan, limitasi kekuasaan. Maka kalau ada presiden sudah 2 periode kok masih punya ambisi untuk mengubah, mengamandemen jadi 3 periode, punya ambisi agar boleh nggak sih wakil presiden 2 periode jadi wakil presiden? Itu artinya kan sudah ada nafsu kekuasaan ya. Nah, setelah itu nggak bisa, akhirnya anaknya dipaksakan berduet dengan orang lain, sehingga ini menurut saya ini sebenarnya ada upaya untuk mengakali, untuk mengangkangi konstitusi. Padahal satu yang sakral dari konstitusi adalah pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme itu membatasi agar kekuasaan itu dilimitasi oleh waktu dan tidak merampas cabang-cabang kekuasaan lain. Jadi eksekutif tidak boleh mengangkangi legislatif, eksekutif juga tidak mengangkangi judicial power, kekuasaan kehakiman. Oke, tadi di awal agak sedikit disinggung masalah bagaimana aktivis bersuara kan gitu. Nah, cuma kan yang kita tahu sekarang adalah banyak, ya kita menyebutnya senior aktivis lah beberapa. Gitu. Betul. Itu malah merapat ke penguasa kan gitu. Iya. Jadi kayak bagaimana Mas Gun menanggapi ini satu. Yang kedua, ini juga tadi di-mention masalah ini bukan mendiskreditkan seseorang ya, cuma memang kasusnya memang ada gitu bahwa Gibran ini lahir dianggap dari penabrakan konstitusi, terus sudah diputuskan bahwa ini salah. Pamannya yang sebagai hakim MK juga udah kena ini. Nah, terus sampai KPU-nya juga kena sekarang masalah etik. Nah, tapi ini tetap jalan aja kan gitu loh. Nah, ini sebenarnya nih aturannya kayak gimana sih Mas? Iya, emang rumit. Kalau kita hanya memandang dari sisi normatif, dari sisi legal yuridis ya. Cuman di atas hukum itu ada etik ya. Etik itu ada spirit keadilan juga. Jadi kalau buat apa hukum dijunjung tinggi, tapi keadilannya diinjak. Buat apa hukum dipuja-puja, hukum disembah, tetapi justru meludahi etika. Nah, sama peristiwa pemilu ini, proses lolosnya Gibran, uji materi syarat cawapres di Undang-Undang Pemilu yang diduga ada pelanggaran etik dalam pengambilan putusan majelis di Mahkamah Konstitusi, itu artinya kan begini, putusannya tetap jalan sah, dipakai untuk proses hukum acara tahapan pemilu. Tetapi hakim yang terlibat di dalam pengaturan putusan itu sudah disanksi etik, bahkan diberhentikan ya. Sama dengan yang kasus DKPP ini, putusan DKPP ya. KPU komisioner dianggap melanggar etik, ya, tetapi putusannya tetap sah ya. Administrasinya tetap sah ya. Mencatatkan Gibran sebagai cawapres secara administrasi sah, tetapi ketua dari komisioner KPU dia disanksi pelanggaran etiknya. Ini agak aneh. Ke depan ini secara jus constituendum ya, bahwa lebih baik hukum yang mengatur pemilu, hukum yang mengatur politik ya, undang-undang pemilu, undang-undang parpol, undang-undang pilkada, ke depan harus mempertimbangkan ini. Jangan hanya bersandar pada soal kepastian hukum, legal serta inti, tetapi harus dijunjung tinggi etik, harus dijunjung tinggi spirit keadilan. Norma hukum boleh kita ikuti, tetapi jangan sampai dia justru menabrak etik dan spirit keadilan itu. Jadi menurut saya terkait ini mau tidak mau intelektual harus bersuara, karena ini sudah nggak masuk akal, sudah melukai akal sehat demokrasi. Ini sudah berbagai macam aturan ditabrak. Iya betul. Cuma masalahnya tadi ada banyak orang-orang intelektual yang dia tidak kritis terhadap fenomena ini, tapi malah berada di gerbongnya kekuasaan untuk melanggar ini. Itu soal pragmatisme, itu soal oportunisme ya. Dari zaman Yunani, Romawi sudah ada orang-orang yang dia sebenarnya punya akal sehat, tetapi dia takut tidak berada dalam gerbong kekuasaan. Itu dalam filsafat pragmatisme kan disebutkan ada oportunisme, bahwa orang ingin mengambil kesempatan di tengah mandeknya akal sehat. Orang ingin mengambil keuntungan di tengah matinya demokrasi.
Nah, orang-orang kayak gini tuh mungkin yang dulu tipikalnya yang meruntuhkan Sokrates kali. Iya, mereka melawan akal sehatnya sendiri. Iya. Dan sekali lagi, yang dilawan, kalau yang dilawan hanya sekedar konstitusi, yang dilawan hanya sekedar proses politik, tidak masalah. Tapi yang dilawan adalah sunatullah. Hukum alam yang suatu saat akan membalikkan keadaan menjadi normal kembali. Iya. Nah, siklus itu harus kita pahami bahwa suatu saat ada kok penjernihan situasi politik demokrasi akan jernih kembali. Akan ada tinggal tunggu ya. Nah, terus tadi menarik adalah banyak saya ada tambahan lagi nih dari Mas Gugun. Tapi sebelumnya itu kan sudah banyak para akademisi, para ahli hukum, ahli tata negara bicara bahwa etik itu di atas norma hukum, betul, di atas segalanya. Cuma dari pihak yang merasa diserang dalam tanda kutip, ini merasa bahwa masalah etik ini masalah normatif dan subjektif. Karena penafsirannya berbeda-beda kan gitu loh. Multitafsir ya. Multitafsir, dan mereka selalu mengembalikan letter luck-nya seperti apa. Nah, terus kalau memang pada akhirnya harus seperti letter luck terus, lah kita bisa bikin mungkin 10.000 undang-undang lagi nih Mas kayaknya gitu loh. Nah, seharusnya etik ini kan bisa dilihat secara baik dan benar. Bagaimana ini sesuai hati nurani atau tidak? Masa manusia nggak ngerti hati nurani juga kan gitu loh. Nah, Mas Gugun melihatnya kayak gimana? Iya, terkait dengan soal debat soal itu, norma hukum itu bicara baik dan buruk ya, salah dan benar. Tetapi kalau soal etik, soal filosofis itu bicara patut dan tidak patut, bicara etis dan tidak etis. Ini pada tataran filosofis bicara pada memang dia domainnya domain abstrak ya, sehingga orang tidak bisa membuat etik itu menjadi konkret, tidak bisa. Makanya menurut saya orang tidak boleh mempertentangkan antara norma hukum dengan etik atau spirit keadilan. Itu harus satu kesatuan ya. Atau hukum yang baik itu harusnya etis dan memuat semangat spirit keadilan. Tidak bisa hukum yang baik itu dia norma hukum yang baik, tetapi dia melanggar etik. Atau norma hukumnya dia dianggap baik, tetapi ternyata dia bertentangan dengan semangat keadilan itu. Nah, ini nggak bisa. Apalagi ini soal pemilu. Sekali lagi, pemilu itu akan menjadi satu-satunya mekanisme rotasi kekuasaan yang sah. Jadi orang itu harus selesai di setiap 5 tahun dan akan dilantik presiden baru, penguasa baru, itu lewat pemilu yang sah. Kalau pemilunya udah kacau, pemilunya udah tidak menggunakan menempuh doktrin electoral justice ya, pemilu yang berkeadilan, dia melanggar prinsip-prinsip pemilu yang berkualitas, pemilu yang berintegritas, ya orang kan tidak percaya. Ini instrumen demokrasi yang penting di pemilu. Jangan sampai orang mengakali pemilu agar kekuasaannya, dinastinya menang terus. Jangan sampai ada orang punya segala macam modal ya, modal kapital, modal sosial macam-macam, menjual belikan konstitusi untuk melanggengkan kekuasaannya. Saya kira pesan penting di pemilu kita kali ini itu ya. Nah, terus kalau Mas Gugun melihatnya bahwa target dari gerakan yang dilakukan oleh para kampus-kampus dan mahasiswa ini itu akan seperti apa sih Mas nantinya? Mudah-mudahan saya optimis ini adalah kembalinya gerakan intelektual kampus, gerakan aktivisme kampus yang dulu sempat mati suri. Pasca 98 kita tahu redup ya, karena kemudian diambil oleh LSM, diambil oleh pers, diambil oleh partai politik ya. Tapi kemudian instrumen-instrumen itu sekarang mandek semua, ibarat salurannya mampat semua. Tinggal satu-satunya saluran yang bisa menjebol ini saluran kampus. Jadi partai politik sudah sebagian besar ikut gerbong kekuasaan dan memang pragmatis kalau partai politik. Kemudian LSM, lembaga swadaya masyarakat, NGO, sebagian juga sudah bagian dari rezim kekuasaan. Maka saya optimis bahwa justru kampus akan kembali dari Menara Gading turun membumi untuk menyelamatkan fase mandeknya demokrasi. Bukan mandek, bahkan turbulensi demokrasi ini. Jadi kalau ada orang yang membaca bahwa ini adalah politis juga, saya kira enggak. Karena justru nurani, cendekiawan, akal sehat intelektual dan para aktivis akan terpanggil di fase ini. Saya melihat ada orang-orang yang sama sekali tidak terlibat partisan tetapi ikut bersuara. Itu artinya kan
ini hal yang genuine, ada hal yang otentik. Ada guru besar yang sama sekali tidak pernah bicara soal partai A, partai B, kelompok ini nggak peduli. Tapi begitu fase ini, iya betul, ada rekayasa untuk menjatuhkan demokrasi, ada akal-akalan untuk mendesain agar kemenangan pemilu itu menginjak atau mengakali demokrasi. Itu artinya suara ini suara yang genuine, suara yang tidak direkayasa oleh kepentingan politik, suara-suara kampus yang tidak by design oleh rezim atau oleh oposisi atau penguasa. Nah, terus melihat dengan perkembangan yang ada dalam pemilu tahun ini dan melihat kira-kira analisa atau pandangan Mas Gugun ini akan sedinamis apa? Melihat juga bahwa sebentar lagi mau ada pilkada nih di tahun yang sama kan gitu loh. Nah, apakah gonjang-ganjing ini akan terus berlangsung atau kira-kira akan gimana nih Mas? Kita kan sudah 25 tahun reformasi ya, seperempat abad. Itu saya kira dari sisi mistis, dari sisi hitung-hitungan orang Jawa juga penting. Seperempat abad itu waktunya yang tepat untuk mengevaluasi bahwa ternyata jalan reformasi ini harus dievaluasi. Ada orang-orang yang dia reformis tetapi dia kemudian dia mengkhianati reformasi. Ada orang-orang yang pro terhadap amandemen konstitusi tetapi dia justru menabrak konstitusi. Ini saatnya tepat 25 tahun. Maka gerakan-gerakan intelektual, gerakan-gerakan independen, para aktivis, entah itu partisan terkait dengan siapapun, tapi secara objektif, secara genuine tadi harus kita dukung, teman-teman media harus membantu bahwa kampus-kampus ini baru pemanasan ini. Pasca pemilu ini akan ada gelombang yang lebih besar. Bukan untuk soal pemilu. Kalau hanya kepentingannya pragmatis, pemilu mendukung sana sini, melawan penguasa rezim ini, mendukung kekuatan sana, itu akan selesai pasca 14 Februari. Tapi kita akan melihat pasca 14 Februari ini, gelombang suara kampus akan lebih besar lagi. Ini artinya ada kebangkitan lagi. Akan ada ruh pergerakan dari perguruan tinggi seperti era 66-98. Dan kita merindukan itu semua. Gitu. Jadi ibarat orang Jawa itu kelangenan, kita udah lama tidak merindukan profesor bicara soal kritik terhadap istana. Kita akan merindukan seorang guru besar, seorang cendekiawan akan ngomong falsafah berbangsa yang benar dan sebagainya. Berarti ini ada kemungkinan tetap berlanjut. Iya, saya kira dalam koridor demokrasi, menegakkan kembali demokrasi. Kalau hanya berhenti di 14 Februari, itu artinya gerakan ini gerakan yang partisan dan agak dangkal. Tapi saya meyakini ini adalah gerakan yang genuine, yang kedalaman filosofisnya, kemudian ketulusannya, kemudian punya resonansi yang besar, punya dentuman untuk merubah banyak hal. Jadi karena memang kita akan mendidik generasi milenial, generasi Z juga toh. Karena mereka nggak mengalami situasi-situasi kayak begini toh. Biar mereka ngerti, oh ternyata dosen kampus itu bukan hanya mengajarkan kuliah kemudian pulang, enggak. Harus ada yang direspon dari soal ini, soal keselamatan berbangsa ini. Real konstitusi dikawal oleh orang-orang kampus. Nah, terus ini Mas, mumpung disinggung tadi masalah Gen Z ya. Nah, banyak yang menilai bahwa bagaimana Gen Z ini sebenarnya sedikit missing link di antara generasi-generasi. Betul itu. Iya. Nah, bagaimana cara mereka memahami kehidupan, bagaimana mereka memahami politik, bagaimana mereka menangkap realita dalam masyarakat itu berbeda dengan generasi milenial yang ke atas kan gitu. Nah, seharusnya mereka itu cara yang bagus itu untuk mereka itu seperti apa sih Mas? Untuk bagaimana mereka akhirnya kita memang tidak mengalami tapi kita mau mempelajari ini gitu. Nah, itu seperti apa Mas? Ini gerakan kampus ini salah satu cara untuk mendidik mereka. Jadi karena sebagian besar Gen Z itu berada di fase pendidikan di kampus ya, menjadi mahasiswa, maka mau tidak mau mereka akan diperlihatkan secara langsung bahwa perguruan tinggi itu tidak boleh menutup mata, tidak boleh asik dengan kekhusukan di dalam kampus, tidak boleh hanya membaca buku, meriset intelektualisme orgasme intelektual ya, tetapi harus merespon di saat istana dia keluar dari real konstitusi, maka kampus guru besar dan para mahasiswa harus keluar kelas untuk
berbicara soal itu. Berbicara bagaimana kompas demokrasi, arah reformasi konstitusi ini diluruskan kembali. Jadi generasi muda yang lahir pasca reformasi 98 itu biar ngerti, oh ternyata tidak boleh dong perguruan tinggi kemudian intelektualisme itu berdiri terpisah dari situasi kebangsaan. Tidak boleh kecendekiawan intelektualisme itu berdiri di Menara Gading, tidak pernah menyentuh persoalan-persoalan yang membumi. Persoalan yang membumi apa? Persoalan ini loh. Persoalan banyak politisi yang menjadi pragmatis, dia menginjak-injak reformasi konstitusi. Ada banyak mantan aktivis 98 yang sekarang berada di gerbong istana yang ikut merekayasa putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan politik dinasti. Itu semua harus direspon. Ini mengajari generasi muda itu. Yang ditangkap sama yang nangkep gabung kan? Iya. Ini konyol sih kalau menurut banyak yang berpendapat ini adalah perpaduan yang konyol gitu. Cuma ya sudahlah, itu kan pilihan. Ya pilihan itu pilihan. Pilihan. Cuma kan bagaimana pada akhirnya kita mendidik masyarakat, terutama generasi muda, karena mereka lah mau nggak mau yang akan meneruskan ini semua kan gitu kan, untuk melihat bahwa tidak sesimpel itu gitu kan. Makanya kan harus harus ada cara khusus nih untuk ngasih penjelasan ke mereka nih gitu loh Mas. Generasi mereka kan sebagian besar dikendalikan oleh yang namanya digital ya. Maka mau tidak mau gerakan perlawanan dari perguruan tinggi ini juga harus resonansinya harus melalui digital itu ya, teknologi perkembangan digital ya. Iya, karena mereka nggak mungkin suruh baca buku setebal 300 halaman sebagaimana generasi pendahulu mereka. Karena kalau generasi pendahulu itu mereka mau diskusi aja harus mengatakan sekian referensi. Sekarang nggak bisa, mereka harus lihat TikTok yang 2 menit orang harus ngerti. Anak-anak Gen Z itu harus ngerti, melihat gambar di Instagram, captionnya cuma 1 paragraf dia harus bisa menangkap. Kemudian melihat sesuatu yang viral, dia cukup 5 menit bisa melakukan inovasi gerakan dan sebagainya. Saya kira memang jembatan antara generasi milenial ke generasi Z dan generasi pendahulu ini harus secara politik, secara demokrasi juga harus dipikirkan, karena kalau kita melihat dikirain politik sekarang itu hanya soal gimmick ya, dikirain joget-joget. Kita harus mendidik mereka. Politik itu soal gagasan, politik itu soal pertarungan menegakkan demokrasi. Berpolitik itu bukan soal siapa yang menguasai media massa, bukan persoalan siapa yang punya kapital ya, yang bisa menyenangkan semua orang, tapi berpolitik itu soal pertarungan untuk meluruskan cita-cita reformasi dan amandemen konstitusi. Nah, terus melihat dari tentang bagaimana sistem politik di Indonesia ini berjalan, terutama bagaimana memilih seorang pemimpin mau nggak mau kan lewat partai. Iya, betul. Mas Gugun melihat partai yang ada di Indonesia sekarang itu pendewasaan dan pendidikan politiknya itu seperti apa? Apakah mereka sudah benar-benar menyentuh ke akar rumput atau masih banyak yang elitis sebenarnya? Iya, itu yang nyambung dengan tadi Mas Bawi ya. Anak-anak muda sekarang yang direkrut masuk parpol, bahkan ada partai politik yang menamakan diri, membaiat diri menjadi parpolnya kaum milenial, tetapi akhirnya jatuh di pelukan istana, itu kan juga mengerikan juga ya. Ya, ada PSI, ada PSU. Kalau PSU pemungutan suara ulang. Jadi saya justru prihatin ketika instrumen demokrasi yang paling penting namanya partai politik, dia tidak menjalankan misi pendidikan politiknya. Karena pendidikan politik sekarang tidak banyak kita harapkan dari partai politik. Justru parpol itu malas melakukan itu. Ada banyak parpol yang tidak bikin kaderisasi, tapi dia mencomot dari NU, Muhammadiyah, dari KNPI, kader-kader yang sudah jadi. Ngapain kalau itu nggak usah bikin parpol ya? Yang dapat anggaran mandat dari APBN untuk melakukan pendidikan itu mereka.
Maka saya ke depan reformasi partai politik harus disuarakan. Ya. Partai politik tidak boleh dong seperti selama ini hanya bicara soal pilkada, bicara soal pemenangan bupati gubernur ya, bicara soal koalisi dan oposisi tidak boleh. Ke depan harus ada yang lebih ideal. Idealisme partai politik adalah melakukan pendidikan atau kaderisasi anak-anak muda ini biar ngerti. Kalau besok jadi caleg, kalau besok jadi calon bupati, calon kepala daerah itu begini misinya, komunikasi dengan masyarakatnya begini. Tidak bicara soal kalah menang, tidak bicara soal perebutan kursi menteri. Ya. Iya. Tapi ini sih Mas, memang kalau kita bicara tentang PSI kan gitu, terutama ini pendapat pribadi saya ya, pendapat pribadi saya bahwa ini adalah partai yang unik dan lucu sebenarnya kan gitu, dimana mereka mengatasnamakan partai anak muda ya? Milenial yang akan menjunjung tinggi demokrasi, tapi perjalanannya mereka lah membunuh pola-pola demokrasi di anak muda kan gitu. Mana demokrasinya dalam pemimpinan memilih pemimpin, nggak ada demokrasinya. Berapa kali ganti ya kayak gitu. Nah, tapi apakah sebenarnya tidak sepenuhnya salah PSI ya. Juga, gitu. Karena sistem parpol kita, PSI dari awal dia punya idealisme yang tinggi. Begitu berjalan, ternyata idealisme itu nggak bisa kalau tanpa modal ya. Mau tidak mau dia cari modal yang paling pragmatis ya itu. Ibarat orang udah lama pengen kaya dengan cara berzikir, baca amalan, tapi tiba-tiba cari pesugihan juga dia. PSI cara pesugihannya ke istana tadi. Ini partai-partai apa? Ya, tiba-tiba dia punya pemilu yang 5 tahun yang lalu dia kesulitan beli APK ya, belanja alat peraga kampanye. Tiba-tiba di tahun ini mereka surplus APK-nya berapa ratus miliar itu ya. Kemudian memang agak aneh, tiba-tiba ada putra seorang presiden tidak pernah ikut kaderisasi, ikut pelatihan kader berapa kali sih? Karena itu ada jenjangnya toh. Partai itu punya jenjang kaderisasi. Kader pemula, kader madya sampai kader menengah itu harus ada. KTA 2 hari jadi ketua. Ya, kalau kayak gitu ini bukan partai politik. Dan saya kira bukan hanya PSI ya. PSI ini salah satu karena paling mencolok. Di hampir semua partai orang tidak punya track record menjadi kader yang ideal, tiba-tiba jadi ketua umum, tiba-tiba jadi sekjen, tahu-tahu nanti dia jadi caleg nomor 1 dan sebagainya. Itu model pragmatisme dan oportunisme partai politik yang justru akan meruntuhkan demokrasi. Demokrasi tidak bisa tumbuh tanpa partai politik. Tetapi di Indonesia saat ini yang meruntuhkan demokrasi partai politik sendiri. Ini bukan berarti saya benci PSI, tidak gitu. Karena praktek-praktek ini sebenarnya sudah dilakukan hampir di semua partai. Di semua partai. Cuma PSI itu uniknya adalah dia muncul sebagai harapan baru. Saya di awal-awal juga sebenarnya respect nih kan gitu loh. Nah, cuma harapan yang saya taruh di mereka itu musnah kan itu. Makanya jadi pembicaraan secara luas di anak muda terutama. Ditambah lagi dengan merapatnya mereka ke rezim kan gitu loh. Bahkan menaruh anaknya rezim di sebagai ketua umum lah. Ini apa-apaan ini kan gitu loh. Nah, tapi gini sih. Saya masih percaya bahwa tidak semua juga kader terutama di PSI bahwa masih banyak kok yang cerdas sebenarnya, dan semoga kader-kader yang cerdas ini bisa membangun ulang PSI. Saya masih ada harapan lah, walaupun tipis gitu, walaupun susah juga karena brandingnya sekarang PSI di baliho-balihonya partainya Pak Jokowi. Itu artinya ini adalah partai ini sudah dibajak oleh istana, dibajak oleh penguasa yang rakus kekuasaan sebenarnya. Ini terlalu kasar, tapi apalagi orang yang dibatasi oleh konstitusi, dilimitasi 2 periode, masih punya keinginan, itu artinya rakus sih. Dia harus berhenti ya. Apalagi kalau nanti misalnya nih ya. Misalnya ini akan berjalan terus. Saya sih ngebayangin suatu saat di PSI ada mukanya Janetes gitu. Di belakangnya ada Gibran, belakangnya Jokowi. Udah panjang ini partai rejim baru. Nah, oke Mas. Untuk ini terakhir, melihat kondisi sekarang, apa yang menjadi harapan dari Mas Gugun melihat demokrasi Indonesia ke depan?
Kita punya banyak instrumen demokrasi. Partai politik itu instrumen demokrasi. Kemudian pemilu itu instrumen demokrasi. Masyarakat sipil instrumen demokrasi. Tetapi di saat semua buntu, bahkan semua bisa ditaklukkan oleh istana, satu-satunya tadi harapan kita adalah perguruan tinggi, objektivisme, nilai-nilai independen, nilai-nilai genuinitasnya kampus itu kita harapkan muncul kembali. Nah, masalahnya begini, Mas Bayu. Ini terakhir tapi agak panjang. Ya. Saya cerita. Sejak rezim Jokowi, terutama yang kedua, cara menaklukkan kampus adalah pemilihan rektor ditarik oleh Jakarta. Betul. Hampir semua pemilihan rektor perguruan tinggi negeri, baik di bawah Kemendikbud, di bawah Kemenak, suara yang menentukan calon rektor bukan senat di kampus, bukan mahasiswa, bukan lembaga kemahasiswaan, tetapi menteri di Jakarta. Itu artinya kalau ada rektor yang berani kritis terhadap istana, maka akan sudah ada warning. Kamu mau lanjut enggak? 2 periode itu enggak? Itu berbahaya. Saya harapkan bahwa besok ini suara kampus satu. Kembalikan otonomi perguruan tinggi, kembalikan independensi kampus dengan cara apa? Pemilihan rektor harus daulat kampus sendiri. UGM yang milih ya lembaga kemisan BEM, senat mahasiswa, dosen. Karena yang ngerti tendik, yang ngerti situasi kan situ. Masa orang Jakarta tahu milih orang ini tapi nggak ngerti menterinya situasinya bagaimana? Dia diterima nggak di kampusnya? Kampus saya misalnya UIN Sunan Kalijaga misalnya, berani nggak rektornya kalau misalnya dia dipilih oleh orang Jakarta, tetapi dia pengen menyuarakan bahwa nggak cocok kok istana ini, pasti nggak berani. Maka dengan cara ini satu-satunya untuk menyelamatkan kampus, untuk mengembalikan independensi perguruan tinggi adalah pemilihan rektor diubah mekanismenya. Dan itu merembet ke undang-undang kepala daerah kan sekarang? Iya betul, iya betul. Jadi kalau bisa undang-undang pendidikan tinggi, undang-undang guru dan dosen diubah lagi, kembalikan independensi itu, kembalikan objektivisme, objektivitas insan perguruan tinggi agar mereka sehat kembali. Sebenarnya orang-orang ini waras, cuman dia berada dalam rezim sistem yang tidak waras. Dia mau tidak mau bersuara itu suaranya sudah serak duluan dia. Suaranya sudah nggak terdengar duluan. Jadi ini momentum sebenarnya perguruan tinggi harus dikembalikan independensinya. Jadi jangan sampai kalau ada banyak orang pengamat kok lebih ngeri dari Orde Baru. Iya, karena yang dimatikan perguruan tinggi. Nah, siapa yang mendesain agar perguruan tinggi mati di tangan istana adalah pembisiknya presiden yang dari orang kampus pasti. Oh, iya. Kan nggak mungkin pembisik Jokowi dari militer membisikkan soal situasi kampus, nggak mungkin. Ya. Saya kira penutupnya itu Mas Awi. Jadi kalau ada orang kampus membisikkan ke istana soal bunuh itu perguruan tinggi, matikan suara kampus, pasti orang kampus sendiri itu dia. Saya mau nyebut nama takut ditembak nih. Repot nih. Tapi terima kasih banyak Mas Gugun bahwa ini harus menjadi bola salju di masyarakat dan ini harus menjadi obrolan-obrolan yang wajar dimanapun tempatnya, karena ini kayaknya kita agak takut nih mulai lagi kayak Orde Baru mau ngobrolin politik di warung kopi udah agak takut kadang-kadang. Iya gitu. Betul ya, karena keterlibatan aparatur militer kemudian kepolisian itu yang menurut saya ini persis copy paste Orde Baru. Bahkan ada lebih ekstrim juga. Iya. Ya semoga apa yang kita harapkan untuk menjadi demokrasi kita menjadi lebih baik bisa terwujud. Amin. Apapun itu caranya dan tentunya dengan cara-cara yang tetap konstitusional. Karena kita mau mengkritik penabrakan konstitusi dan kita juga jangan nabrak cara ini akan kayak gitu aja sih. Oke. Terima kasih banyak Mas Gugun. Nanti kalau ada apa-apa kita mampir, kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, atau sebaliknya saya yang ke Jakarta nanti ya, Mas. Kita ngobrol di Jakarta. Nanti di GRA untuk kita ngobrol-ngobrol bagaimana sih ke update-nya nih. Iya, ini karena lanjutan dari akan dinamis ini. Iya, situasi gonjang-ganjing ini yang kayaknya akan bakalan berlangsung agak lama gitu. Oke. Terima kasih Sobat Bangsa telah setia dengan channel Forum Strategis Arah Bangsa, dan kita akan kembali lagi hadir di episode selanjutnya bersama tamu-tamu yang tentunya akan mencerdaskan dan kembali memberikan wawasan yang luas untuk kemajuan bangsa dan negara bersama pencerdasan anak muda. Terima kasih.